Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Masyiral ikhwah wal akhwat dan seluruh jamaah salat maghrib yang berbahagia. Kita lanjutkan ya pelajaran kita dalam kitab yang bermanfaat, Fadlul Islam. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa ya kitab ini adalah kitab yang harus dipahami oleh orang yang ingin berdakwah, apa yang mau didakwakan. Dan juga kitab ini adalah kitab manhaj, ya, manhaj dalam beragama, bagaimana cara beragama yang benar. Nah, qala rahimahullah, babu wujubil istighna'i bi mutaba'atil kitabi an kulli ma siwah. Bab wajibnya istighna. Istighna itu artinya mencukupi, ya, merasa cukup, merasa kaya. Sudah cukup. Makanya orang kaya itu adalah orang yang cukup. Tidak butuh harta orang lain, tidak butuh bantuan orang lain, kecuali yang ada padanya tidak ada. Bimutaba'atil kitab. Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Dengan mengikuti kitab. Angkul lima siwah. Dari seluruh yang selain Al-Quran. Artinya cukup dengan Al-Quran saja. Tidak butuh lagi yang lain. Nah, Syekh rahimahullah memberikan bab wajib. Bukan sunnah, bukan pilihan. Kalau wajib itu ditinggalkan, kalau fikih berdosa. Kalau di sini bukan sekedar berdosa, tapi kapan seseorang tidak merasa cukup dengan Al-Quran, maka dia akan sesat. Maka dia akan menyimpang dari jalan yang lurus. Dia akan masuk pada orang-orang yang ragu atau bimbang dalam beragama. Nah, jadi mencukupi dengan Al-Quran, karena pada Al-Quran itu ada kecukupan.
sesuatu yang cukup karena memang dia cukup. Jadi kita ini kaum muslimin sudah diberikan Al-Quran, dan Al-Quran itu cukup. Tidak butuh yang lain. Kalau butuh yang lain, maka berarti tidak wajib. Kalau tidak cukup Al-Quran, berarti butuh yang lain. Karena Al-Quran itu cukup, ya maka tidak butuh yang lain. Angkul lima siwa, dari segala yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Allah Azza wa Jal mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Jadi Allah mengutus Rasulnya dengan al-huda. Jadi Al-Quran itu kitab huda. Karena Allah mengutus Rasulnya, diturunkan dengannya menjadi Rasul ketika diberikan kepadanya Al-Quran. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk mendapatkan hidayah, itu sudah cukup, dan Al-Quran sudah mencukupi. Tidak butuh yang lain. Al-Huda, ya, ditafsirkan oleh sebagian ulama dikatakan al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Maka segala ilmu yang dibutuhkan oleh seorang hamba sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang beragama, itu sudah cukup dengan Al-Quran. Wa dinil haq, dinil haq yakni amal yang saleh. Ya, amal yang saleh. Jadi ketika orang ingin beramal, ya makanya ada namanya ilmu dan amal. Jadi semua yang dibutuhkan Allah, butuhkan seorang hamba dalam masalah-masalah ilmiah, ya, yang terkait dengan ilmu, sudah ada dalam Al-Quran. Segala yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam masalah-masalah amaliyah, amalan, sudah ada dalam Al-Quran. Dan nanti akan datang penjelasannya dengan dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, bahwa ketika disebutkan di sini cukup dengan Al-Quran, bukan berarti bahwa hanya Al-Quran saja, tapi masuk di dalamnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga petunjuk para salaf, ya, petunjuk amalan para sahabat. Nah, maka ketika muallif mengatakan wajib, maka berarti tidak ada pilihan yang lain. Ya, tidak ada pilihan yang lain. Kapan seseorang mencari yang lain, maka itu adalah pokok penyimpangan.
Ya, pokok penyimpangan. Ketika tidak merasa cukup dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dan juga nanti petunjuk para salaf dalam mengilmui dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh dalam memberi penjelasan tambahan bahwa pokok penyimpangan manusia pada umat ini, khususnya kaum muslimin, itu kembali kepada 3 sebab pokok. Apakah salah satunya atau duanya, apalagi kalau berkumpul semuanya. Sebab yang pertama, ketika menyimpang tadi dari mencukupi Al-Quran, ketika mereka condong menggunakan akal. Memberi posisi atau kedudukan akal. Jadi akal yang dipakai untuk menetapkan sesuatu itu benar atau tidak. Ya, masuk di dalamnya falsafat yang begitu mengagung-agungkan akal. Jadi apa yang akal yang sahih menurut persangkaan mereka, maka itulah kebenaran. Dan ini yang merasuki kaum muslimin sedikit demi sedikit. Sampai kemudian menjadikan akal itu sebagai hakim. Kalau akal bertentangan dengan dalil, didahulukan akal. Karena mereka menganggap akal itu asas untuk menilai sesuatu itu benar atau tidak. Ya, kemudian bukan sampai di situ saja. Jadi bukan sekedar mendahulukan akal daripada dalil-dalil syariat. Tapi sampai kemudian ya mereka berijtihad dengan akalnya. Jadi bukan berijtihad dengan dalil-dalil, tapi berijtihad dengan akal-akalnya. Itu lebih didahulukan daripada dalil. Ini kan tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi hasil ijtihad akal pun lebih didahulukan daripada dalil. Nah, itulah yang nanti dijadikan ukuran ilmu. Dijadikan dasar menilai sesuatu. Bahwa hasil yang baik itu harus selalu disesuaikan dengan akal menurut persangkaannya. Sehingga ini nanti melahirkan banyak sekali masalah-masalah ilmu dan amalan yang sesuai dengan kitab dan sunnah yang dibatalkan oleh akal. Ya. Sehingga ya banyak sekali muncul kerancuan berpikir dari kaum muslimin. Walaupun mereka juga berbeda-beda nanti dalam memberikan hukum. Tetapi sepanjang itu
dasarnya akal, ya mereka terima perbedaan pendapat. Tapi yang mereka tidak mau terima kalau kembali kepada dalil, dianggap terbelakang, dianggap tekstual kalau bahasanya orang sekarang. Jangan beragama tekstual, harus beragama kontekstual. Karena kontekstual itu lebih condong disesuaikan dengan akal. 6. Yang kedua sebabnya sehingga kaum muslimin itu banyak yang menyimpang karena mereka lemah ilmunya tentang kitab dan sunnah. Ya. Sehingga muncul persangkaan bahwa kitab dan sunnah itu tidak cukup untuk memenuhi hajat-hajat manusia. Ya, maka perlu berijtihad. Baik masalah ilmu maupun masalah amalan. Ya, karena itu perlu digalakkan kembali belajar supaya kuat ilmunya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya dalilnya jelas dari kitab dan sunnah, tapi kemudian mereka berijtihad. Kenapa? Karena lemah ilmunya dan pemahamannya tentang kitab dan sunnah. Jadi selalu menyangka perlu berijtihad. Karena manusia ini butuh ilmu dan amalan. Dan ini menyasar dalam banyak hal. Mulai masalah akidah, masalah fikih, masalah halal dan haram, masalah ibadah. Sampai kemudian muncul jamaah-jamaah, firqah-firqah yang berbeda-beda. Setiap tempat beda, setiap negara beda, setiap jamaah berbeda. Karena lahir dari hasil ijtihad. Ya, hasil ijtihad karena menyangka pada kitab dan sunnah itu tidak mencukupi. Sehingga perlu berijtihad. Hasil ijtihad itulah yang kemudian melahirkan berbagai macam pendapat. Sehingga ada yang menganggap sufi itu sufi menurut kitab dan sunnah. Ya, zuhud menurut kitab dan sunnah. Karena hasil ijtihadnya. Padahal harusnya kalau merasa cukup dan harus, apalagi di sini kalimatnya wajib, maka yang perlu adalah dipelajari kembali ilmu tentang kitab dan sunnah. Jangan sampai ada dalilnya cuma kita tidak baca. Atau tidak ada dalilnya tapi kita kurang paham. Ada dalilnya tapi kita salah paham. Ada dalilnya tapi kita belum pelajari dan seterusnya. Karena itu seandainya manusia kembali kepada manhaj tersebut, ya maka perselisihan itu akan berkurang. Bukan tidak ada, tapi akan berkurang. Dan manusia akan berjalan beragama dengan lurus, dengan manhaj yang sama. Nah, kemudian sebab yang ketiga,
Karena terjadi pada umat ini banyak masalah-masalah yang terkait dengan politik. Ya, politik itu sebagiannya politiknya zalim. Sehingga para ahlul ilmi atau ahlul fatwa, kadang mereka berfatwa karena disesuaikan dengan maslahat politik. Ya, maslahat kelompok tertentu. Berkembang. Akhirnya menyimpang dari pokok-pokok agama. Karena itu menjadi pokok ahlus sunnah. Ya, nanti juga ada di hadis yang beliau sebutkan, luzumul jamaah. Wajib berpegang teguh dengan jamaah. Jamaah kitab dan sunnah dan pemimpin kaum muslimin. Itu adalah asas pokok supaya tidak menyimpang. Nah, berarti bisa disimpulkan tadi ya, bahwa kebanyakan orang-orang yang menyelisihi ketika tadi tidak mencukupi dengan kitab karena menggunakan akalnya sehingga dijadikan hujjah lebih didahulukan daripada dalil, atau karena lemahnya ilmu dalam memahami kitab dan sunnah sehingga kadang sampai berijtihad padahal sudah ada dalil, atau karena pengaruh dari politik sehingga sebagian orang berbuat semata-mata karena pandangan politik, bukan pandangan kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat dalilnya. Qala rahimahullah wa qaulillahi ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai', sebagai atau tujuannya untuk menjelaskan segala sesuatu. Atau bisa juga maknanya tibyanan likulli syai', supaya segala sesuatu itu menjadi jelas. Maksudnya, jadi tibyanan likulli syai' bisa maknanya bahwa Al-Quran ini menjadi penjelasan segala sesuatu. Bisa juga maknanya bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam supaya segala sesuatu itu menjadi jelas, bukan menjadi tidak jelas. Nah, kan itu para salaf ketika mentafsirkan ayat ini, ketika dikatakan tibyanan likulli syai', maksudnya kullu syai'in yahtajuhu al-ibad fi amri dinihim.
segala sesuatu yang hamba butuhkan dalam urusan agama mereka. Perhatikan ya, bukan dalam segala urusan, tapi dalam urusan agama mereka. Dan sebagian mentafsirkan kulla syai' yakni al-halal wal haram. Maksudnya apa yang Allah halalkan maka Allah jelaskan dalam kitabnya halalnya. Dan apa yang Allah haramkan Allah jelaskan haramnya. Ya, walaupun tafsir yang pertama lebih umum. Karena halal dan haram ya itu bagian dari keumuman ayat tadi. Menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba dari urusan agamanya. Bagian dari urusan agamanya adalah mengenal halal dan haram. Berarti firman Allah Azza wa Jal, tibyanan likulli syai', Quran menjelaskan segala sesuatu, tidak masuk di dalamnya sesuatu yang tidak memberi manfaat manusia pada urusan agamanya. Ini penting ya. Karena ini banyak kerancuan. Saya ulangi. Jangan sampai dipahami likulli syai', segala sesuatu berarti segala yang dibutuhkan hamba ada semua penjelasannya dalam Al-Quran. Para salaf tidak memahami seperti itu. Yang dipahami salaf, segala sesuatu yang dibutuhkan seorang hamba pada urusan agamanya. Bukan pada urusan dunianya. Atau bukan pada urusan yang tidak memberi manfaat pada agamanya. Ya, karena itu Al-Quran tidak turun untuk menjelaskan urusan-urusan dunia manusia. Misalnya urusan apa dari urusan dunia? Hah? Ya, misalnya urusan peternakan manusia. Quran tidak turun. Kamu harus ternak bebek. Kalau kamu sapi, apa makanannya sapi? Cari di Al-Quran. Tidak, bukan begitu maksudnya. Al-Quran bukan diturunkan sebagai ilmu teknik, ilmu fisika, ilmu biologi, atau ilmu-ilmu yang lain. Walaupun kadang Al-Quran menyinggung tentang hal tersebut. Tapi bukan diturunkan untuk urusan tersebut. Ya, bukan Al-Quran diturunkan sebagai pengobatan. Ilmu tib, ilmu kedokteran. Walaupun disinggung tentang kedokteran. Tapi bukan ilmu kedokteran. Ya, karena itu ya sebagian manusia kadang mengatakan seperti ada dikatakan tibbun nabawi, pengobatan nabi. Ya. Nabi memang hidupnya sehat, tapi bukan nabi bukan tabib. Nabi datang membawa hidayah dalam urusan agama manusia, bukan dalam urusan sehatnya manusia.
Walaupun Nabi orang yang paling sehat. Ya. Semua Nabi itu sehat. Tidak ada Nabi yang sakit-sakitan. Kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak bisa membawa risalah ini kalau tidak kuat. Kalau tidak sehat. Ya karena itu santri juga harus belajar hidup sehat. Tidak bisa menghafal kalau sakit-sakitan. Tidak bisa murojaah kalau sakit terus kepalanya. Karena terlalu banyak makan garam. Ya. Tidak bisa belajar yang baik kalau selalu ngantuk. Kenapa ngantuk? Terlalu banyak makan. Atau makan-makan yang tidak sehat. Taib. Karena itu nanti didapati ya, sebelum kita jelaskan sedikit tentang hal itu, Allah Azza wa Jalla menjadikan dengan hikmahnya sesuatu yang ada di sekitar kita ini, yang kita selalu bergaul dengannya dalam hidup dan kehidupan kita, itu ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Supaya lebih jelas penjelasan tadi, bahwa Al-Quran itu mengurusi urusan agama, hidayah, bukan urusan dunia. Yang pertama, ada sesuatu di sekitar kita yang hawa nafsu manusia itu masuk padanya. Ya, masuk padanya. Ada yang dicintai, ada yang dibenci. Ada yang mau dibeli, ada yang mau dijual. Ada yang mau dinikahi, ada yang tidak. Ada yang mau disembah, ada yang tidak. Makanya namanya sesuatu yang hawa nafsu masuk di dalamnya. Kalau jual beli, ya, semua orang ingin membeli dengan harga murah. Kalau menjual, semua mau dengan harga yang mahal. Karena itu kadang-kadang muncul keinginan untuk menzalimi supaya dapat murah. Makanya dia buat urusan-urusan supaya dapat murah walaupun menzalimi orang. Atau sebaliknya ketika mau menjual, ya dibuat sedemikian rupa supaya jadi mahal. Supaya dapat untung yang banyak. Ya demikian juga ketika orang ingin menyembah. Kadang-kadang manusia mau menyembah, kadang tidak mau. Ya, kadang manusia suka mengikuti hawa nafsu. Menyukai perempuan, menyukai hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu. Nah, yang kedua, ada hal-hal yang ada di sekitar kita itu tidak dimasuki oleh hawa nafsu. Dan itulah umumnya urusan-urusan yang berjalan padanya sunnatullah. Ya. Sunnatullah. Misalnya ada musim hujan, musim kemarau. Nah, tidak masuk hawa nafsu di situ. Saya mau kemarau sekarang. Hujan.
Tapi kalau yang dimasuki hawa nafsu, saya mau perempuan sekarang, saya pergi cari. Atau misalnya 2 kali 2, berapa? Nah, ini kan disepakati 4. Tidak bisa mau masuk hawa nafsu. Saya maunya 2 kali 2, 1. Kecuali bahasa falsafat. 2 kali 2, 0. Enggak. Iya. Atau sekarang malam berapa derajat? 25 misalnya ya. Misalnya 25 derajat. Saya mau jadikan 30 derajat. Tidak bisa masuk hawa nafsu. Kalaupun mereka mau mengikuti hawa nafsunya, dia akan membuat cara mengakali sehingga derajatnya misalnya pada ruangan tertentu jadi 30 derajat. Tapi hawa nafsunya tidak masuk. Tidak masuk pada kondisi yang ada di sekelilingnya. Ya, maka hal-hal seperti ini itu Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan hal tersebut. Ya, karena itu keliru ketika sebagian orang menganggap dengan ayat tadi bahwa Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Wah, berarti Al-Quran itu di dalamnya ada ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu yang lain-lainnya. Mereka menyangka bahwa kalau dia bisa jelaskan ilmu-ilmu itu mengangkat derajat Al-Quran. Ya, padahal ya tidak. Justru itu menurunkan derajat Al-Quran. Karena Al-Quran kitab petunjuk. Kenapa dikatakan petunjuk? Karena ada hawa nafsu yang bermain di situ. Diberi petunjuk supaya hawa nafsu manusia tunduk kepada keinginan dan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 2 kali 2, 4. Manusia dipaksa mengikutinya, enggak. Dia akan ikut. Tapi kalau disuruh sholat, kadang hawa nafsunya enggak mau. Maka datang Al-Quran memberi hidayah. Tundukkan hawa nafsumu. Pergi takbir, pergi ruku, pergi sujud. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kesimpulannya ayat tadi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim harusnya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang sudah cukup. Dalam hal apa? Dalam hal urusan agama mereka. Nah, sekarang ketika tadi dikatakan Syekh memberikan ibarat, ya, dan itulah fikihnya para ulama. Ya. Ketika dikatakan bab wujubul istighna'i bi mutaba'atil kitab. Tidak perlu ditambahi kitab was sunnah wa manhajus salaf. Ya. Tapi cukup dengan bahasa yang ringkas bi mutaba'atil kitab. Apakah sunnah Nabi masuk? Ya, otomatis masuk. Karena dalam Al-Quran ada petunjuk untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma atakumur rasul
fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Karena itu ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, ketika dibacakan hadis Nabi SAW, la'anallahu al-washimat wal mutawashimat. Allah melaknat orang yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambutnya. Dia protes, wahai Ibnu Mas'ud, katanya Al-Quran ini sudah cukup. Dan saya sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Tidak ada itu larangan. Tidak ada. Maksudnya tidak ada firman Allah, la'anallahu al-washimat, tidak ada. Wal mutawashimat, tidak ada. Maka apa jawaban beliau? Ada. Yang mana? Tidak ada. Ada. Bukankah kamu pernah melewati ayat tadi? Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepadamu, ambil. Terus siapa yang bersabda tadi? Rasul. Berarti ada atau tidak? Ya ada. Bukankah yang melarang kamu dengan mengatakan Allah melaknat adalah Rasul, wa ma nahakum anhu fantahu. Berarti ada. Nah, kemudian manhaj sahabat atau ucapan sahabat ini juga masuk di dalamnya dengan kalimat tadi, bimutaba'atil kitab. Karena dalam Al-Quran kita disuruh mengambil dan mengikuti jalannya orang mukmin. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas baginya petunjuk, ini mengingkari Rasul, ya, dan mengikuti selain jalannya orang mukmin. Apa orang mukmin di zaman Rasul? Ya, sahabat. Nuwallihi ma tawalla. Ya, kami biarkan sesuai yang dia inginkan. Tapi ingat, wa nuslihi jahannam. Kami ancam dia dengan jahannam. Dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, dan juga kita selalu berdoa, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami itu siapa? Alladzina sabaquna bil iman. Yang telah mendahului kami dengan iman. Siapa pendahulunya? Ya, para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Bahkan kita disuruh berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam hati-hati kami ada kedengkian. Karena itu dia dianggap kufur orang yang dengki kepada sahabat. Tapi kepada orang yang selain sahabat tidak dikafirkan. Karena kedudukan sahabat berbeda dengan orang-orang yang datang sesudahnya. Kalau kamu dengki kepada ustadzmu tidak kufur, kecuali kufur nikmat. Tapi kalau kamu dengki kepada Abu Bakar, Umar, bisa kafir. Karena mencintai sahabat bagian dari iman.
Ya, orang mukmin yang lain bagian dari iman secara umum saja. Berbeda dengan sahabat. Nah, sedikit lagi ya. Sekarang sebagai pelengkap apa yang kita sebutkan tadi, apa urusan agama yang dijelaskan dalam Al-Quran? Yang mana penjelasan itulah sebagai pokok dari semua ilmu yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh seorang hamba pada agama dan akhirat mereka. Ya, kesimpulannya ada 3 karena waktu kita sudah habis. Yang pertama, ilmu tentang hak-haknya Allah. Ilmu tentang hak-haknya Allah. Itulah yang disebut dengan ilmu tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini kan lengkap penjelasannya. Tidak butuh kepada ilmu yang lain. Semakin didalami ilmu yang lain, semakin ragu. Tapi kalau didalami ilmu tauhid yang benar, semakin yakin tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu penjelasannya semua ada dalam kitab dan diperjelas dalam sunnah dan juga manhaj para sahabat. Yang kedua, ilmu tentang halal dan haram. Yang tadi sudah kita jelaskan, ada sebagian ulama yang menafsirkan tibyanan likulli syai', ilmu halal dan haram. Atau lebih jelasnya ilmu yang dinamakan sekarang ilmu fikih. Ya, fikih. Supaya baik agama, orang harus tahu siapa yang dia sembah. Maka belajarlah tauhid yang benar. Supaya kamu tahu betul siapa yang kamu sembah. Kemudian belajar fikih. Supaya kamu tahu cara menyembah yang benar. Cara menyembah yang benar. Kita yakini Allah yang kita sembah. Sekarang kita disuruh salat. Bagaimana caranya salat yang benar? Maka disuruh belajar fikih. Supaya ibadahnya dalam rangka menyembah Allah, yang dia sudah tahu siapa Allah yang dia sembah, itu jadi benar. Itu yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Dan itu yang dibutuhkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini halal atau haram. Supaya benar penyembahannya kepada Allah. Jadi tahu halal dan haram itu bagian dari penyembahan kepada Allah. Jadi bukan seperti yang dipahami orang, ya sekedar halal, haram sedikit apa-apa. Bukan. Itu bagian dari cara menyembah yang benar kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, ketika kita tahu siapa yang kita sembah dan kita belajar supaya benar cara penyembahan kita, maka perlu ilmu lagi yang terkait dengan agama. Bagaimana keadaan kita setelah selesai kita menyembah. Kapan selesai kita menyembah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai kamu mati. Maka yang kita butuhkan adalah ilmu tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian. Ilmu akhirat. Ilmu surga dan neraka. Ilmu timbangan. Ilmu sirat, jalan, ilmu yang terkait dengan akhirat. Ya, kalau manusia itu mengerti siapa yang disembah, mengerti cara dia menyembah, dan tahu akhiratnya, dia akan menjadi manusia yang paling beruntung. Dan itulah cara beragama yang benar. Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup, kita tahu siapa yang dia sembah, dan kita tahu ujung akhir dari semua yang kita lakukan.
Ya, ilmu akhirat. Nah, dan itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Banyak orang ahli dalam fikih, tapi banyak kekurangan dalam akidahnya. Maka kadang mempengaruhi amalannya. Ya, tahu ilmunya, tapi kadang kurang atau malas beragama. Karena itu banyak manusia sekarang belajar ilmu fikih untuk mencari pembenaran atau mencari kemudahan. Kalau tahu hukumnya sunnah, sunnah ji. Tidak apa-apa kalau tidak dikerjakan. Padahal tujuannya ditahu sunnah supaya dikerjakan. Kalau kamu tidak tahu sunnah kan kamu tidak kerjakan. Iya. Kan begitu tujuannya. Kalau kamu tidak tahu, kamu tidak kerjakan. Setelah kamu tahu, kamu harus kerjakan sesuai kemampuan. Bukan ditahu supaya ditinggalkan. Dan begitulah salaf tidak membedakan amalan walaupun berbeda hukumnya. Ditahu ini haram, apa tujuannya? Supaya tidak dikerjakan. Bukan karena sedikit di haramnya. Sekali-sekali, bukan. Karena ini perjalanan menuju alam akhirat. Jadi bukan perjalanan selama hidup saja selesai. Tapi ini perjalanan menuju alam akhirat. Ya, karena itu Syekh rahimahullah memberikan yang kalimat yang singkat, kemudian dalil yang singkat. Tapi sebenarnya maknanya sangat luas dan dalam. Ya, saya kira itu ya. Itu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasallallahu azza wa jal ayyahdiyana jami'an siratan mustaqim. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyajal Qur'an arbi'a qulubina. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyajal Qur'an hujjatan lana wala hujjatan alaina. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.